Selamat datang di edisi pertama Career Talks. Kali ini kita akan membahas tentang fisioterapi di Indonesia. So, untuk itu kita sudah bersama dengan seseorang di seberang sana, literally di seberang sana, di Indonesia, dengan Mas Suryo, Mas Suryo Saputra, Perdana. Apa kabar Mas Suryo? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Sehat kabarnya ya? Bang Dery? Alhamdulillah sehat. Gimana nih COVID ini? Kegiatan Oh, lancar? nah, COVID ini membuat kita kerja di rumah, Bang. Jadi ngajar dari rumah, kerja di rumah. Memang sekarang belum ke kampus lagi, sejak 3 bulan belum ke kampus lagi. Ya, jadi Mas Suryo ini salah seorang dosen di perguruan tinggi swasta di Indonesia dan Mhm, juga pendiri dari Physio Evidence Indonesia ya. betul. Cerita. Jadi di sini kita akan membahas tentang uh, fisioterapi itu sendiri. Kemudian mungkin nanti dari awal juga dibahas ya fisioterapi itu apa. Kemudian Boleh. tentang Physio Evidence, apa Oke. itu, apa visi misinya, dan kita juga akan berbicara sedikit tentang, nggak sedikit mungkin agak banyak, pengalaman Mas Suryo ini sebelum ke fase sekarang, pengalaman karir, pengalaman pendidikan, dan juga tantangan ke depan, karena kita tahu kita menghadapi situasi yang katakanlah tidak pasti atau tidak menentu, kemudian Mhm. coba let's say pandemic, kemudian di akhir nanti ada pesan atau motivasi untuk teman-teman yang ingin berkarir di dunia fisioterapi. Laksanakan. Mas Suryo kan sebagai dosen tadi ya, mungkin saya tanya di sisi itu dulu, sebagai dalam kapasitasnya sebagai dosen dulu. Fisioterapi Oke. sebenarnya apa sih? Oke, nah memang kita semua, baik kami di pendidikan maupun di ikatan profesi, maksudnya namanya Ikatan Fisioterapi Indonesia, sedang gencar-gencarnya untuk berkampanye, ya, menyerukan ke masyarakat, mengenalkan kami sebagai siapa sepertinya seorang fisioterapis. Nah, fisioterapis itu sendiri sebenarnya adalah tenaga kesehatan, ya, dia sama seperti keperawatan, sama dengan beberapa tenaga-tenaga kesehatan lainnya, yang mana dia punya fungsi yaitu restorasi dari gerak dan fungsi manusia, mulai dari masih bayi sampai nanti ke lanjut usia. Jadi intinya kita akan bekerja, ya, atau subjek kita adalah manusia, mulai dari anak kecil, ya, mulai dari dia lahir sampai nanti dia menutup usia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita lakukan yaitu restorasi gerak dan fungsi. Gitu. Jadi kita Restorasi akan gerak dan bermain, fungsi. iya, restorasi di gerak dan fungsi, bagaimana kita memperbaiki, ya, meningkatkan gerak dan fungsi manusia. Nah, kompetensinya banyak, sama seperti kedokteran, sama seperti keperawatan. Ya, ada yang bicara tentang paru, ada yang tentang otot dan tulang, ada yang tentang persarapan, ada yang tentang olahraga, dan lain sebagainya. Jadi itu sekilas, Bang Dery, tentang apa itu fisioterapis. Menarik, menarik sekali. Sedangkan sekarang kan Mas Suryo itu katakanlah mendirikan Physio Evidence. Apa nih Betul. ide di balik itu gitu? Kenapa harus membuat itu? Apa kegiatannya juga yang sedang dilaksanakan sekarang ini? Oke. Nah, mungkin Bang Dery juga merasakan, sebagai orang yang menempuh pendidikan di luar negeri, pasti punya tanggung jawab moral dan juga beban yang cukup berat ketika pulang ke Indonesia untuk segera berkontribusi, Bang, ya. Ya. Nah, itu juga menjadi pikiran kami atau pikiran saya ketika waktu dulu kuliah di UK, saya dulu kuliahnya di University of Salford, Manchester. Nah, waktu saya kuliah yang kepikiran bukan masalah tesis, tapi bagaimana ketika pulang, itu bisa langsung berkontribusi dengan maksimal kepada masyarakat, khususnya di area fisioterapi. Itu latar belakang pertamanya. Jadi Tekanan lebih ya, ke mungkin kontribusi tekanan untuk ya, negara ya, Mas ya? betul. Iya, Ya. bisa kategori negara. Jadi bagaimana bisa terus berkontribusi untuk profesi saya kebetulan. Karena kita butuh ide-ide segar bagaimana meningkatkan profesi itu sendiri. Lalu yang kedua, visinya adalah membantu. Membantu. Jadi poin utamanya membantu. Membantu siapa? Membantu para rekan-rekan fisioterapis di seluruh Indonesia untuk mendapatkan akses ilmu yang tanpa batas, tanpa sekat. Jadi selama ini fisioterapi itu sedang mulai bangun dari tidur, bukan belum bangun ya, mulai bangun, tetapi memang masih tersentral atau terpusat di daerah Jakarta, daerah Bandung, Jogja, Surabaya, kota besar. Ya, untuk menyebar masih dalam proses. Makanya saya membantu untuk mengakselerasi itu. Ya, membantu mempercepat kerja Bapak Ibu di pengurus pusat ya untuk bagaimana meningkatkan kualitas dan keilmuan teman-teman fisioterapi di beberapa daerah. Gini Bang, Jadi masih di kalau Jawa boleh terpusat ya, belum betul, banyak menyebar ke betul. daerah lain.
Iya, kalau boleh saya cerita gini Bang, saya punya teman dari Kalimantan. Dia Hmm. cerita banyak, aduh, iri, mereka iri dengan pendidikan khususnya di fisioterapi, keilmuan, seminar, workshop itu terlalu tersentral di Jakarta dan daerah Jawa. Ya. Nah, mereka iri. Nah, bagaimana kita bisa menyamakan level dengan teman-teman di daerah Jawa levelnya? Padahal ketika kita nanti ingin mengkampanyekan fisioterapi di Indonesia, kita nggak bisa nih Bang, satu dua orang aja nih yang maju. Nggak bisa. Semuanya harus punya level yang sama. Minimal punya standar level yang sama. Nah, dengan itu saya berpikir, wah kasihan juga ya saya bilang teman-teman di daerah-daerah yang memang susah aksesnya. Maka dia Hmm. bilang, saya kerja dari pagi sampai sore, kata dia. Kapan saya harus ke Jakarta, kapan saya harus ikut seminar, susah bagi kami. Maka dari itu, Ya. muncullah ide untuk membuat sebuah platform edukasi yang mana ini semuanya teman-teman sambil baring, sambil nemenin anaknya tidur, sambil nyantai, itu bisa tetap mendengarkan keilmuan yang punya level sama, artinya pembicaranya sama, kontennya sama dengan teman-teman yang di Jakarta dan juga di sekitar Jawa. Itu sih Bang, Hmm. kira-kira awal muasal pendirian Visual Evidence sekarang. Berarti sekarang udah ada beberapa orang yang bergabung sebagai tenaga pengajar atau tenaga ahli mungkin begitu ya, Ya, kita bilangnya tutor, Bang. Kita tutor ya. istilahkan tutor. Ya, jadi ada beberapa tutor. Jadi kita punya dua level, Bang. Jadi sebenarnya kalau bicara ini visual evidence itu banyak kontennya, ya. Salah satu kontennya yang mulai yang dari awal kita gerakkan adalah yang namanya kelas tanpa sekat. Nah, kelas tanpa sekat ini seperti distance learning lah istilahnya. Ya, kita beri label namanya kelas tanpa sekat. Jadi ini bentuknya distance learning buat teman-teman semua fisioterapi Indonesia, baik mahasiswa maupun yang telah menjadi seorang fisioterapis, baik dosen juga semua bisa ikut. Gitu. Nah, itu Hmm. ada dua level. Ada level basic sama level core namanya. Kita bikin basic modul dan juga core modul. Nah, basic modul itu basic aja, kita akan mengenalkan bagaimana keilmuan fisioterapi dari basicnya, dari dasarnya. Tujuannya adalah supaya teman-teman nanti lebih wise Bang, lebih bijak ketika nanti masuk yang core. Karena Hmm. biasanya ketika dapat ilmu yang baru, jeleknya kita, atau saya dulu ya, jeleknya sombong Bang. Sombong, jadi Mau lebih, gimana itu? iya sombong, lalu, betul, sombong, lalu kita, apa namanya ya, merasa lebih tinggi dibandingkan orang, merasa Hmm. ilmu orang lebih jelek. Nah, maka di basic itu kita coba drill orang-orang ini supaya dia punya tingkat kebijaksanaan yang benar terhadap sebuah keilmuan. Mulai dari evidence based practice, mulai dari bagaimana membaca jurnal artikel dan lain sebagainya. Di Hmm. basic. Nah, di basic itu ada 15 tutor, Bang. 15 tutor di mana kita mengambil tutor-tutor terbaik dari seluruh Indonesia, ya paling jauh ada yang dari Palembang sampai ke Makassar. Jadi kita mengambil tutor-tutor yang memang menurut kami dia punya kapabilitas untuk mengajarkan konten-konten yang memang kita susun kurikulumnya. Seperti Hmm. itu. Tutor Itu yang basic, Bang. kompeten di bidangnya mungkin itu ya. Betul, Ya. betul sepakat. Ya. Juga ada salah satu yang lagi kuliah di Australia juga ada nih, lagi kuliah di Hmm. Monash sama seperti Bang Dery, lagi Oh gitu kuliah ya. ngambil S3 di fisioterapi, ya kita juga ambil untuk menjadi seorang tutor juga. Nah, core Hmm. modulnya, untuk core modul itu udah sesuai kompetensi. Ini biasa nih, kalau di tenaga kesehatan ada kompetensinya. Misalnya paru, jantung, lalu misalnya otot dan tulang, persarapan, olahraga, ya kita anak-anak, orang tua kita langsung masuk ke kompetensi masing-masing. Nah, kalau yang ini kita bekerja sama dengan ini Bang, perhimpunan. Jadi di Indonesia tuh punya perhimpunan fisioterapi anak-anak atau perhimpunan fisioterapi anak Indonesia, perhimpunan fisioterapi olahraga Indonesia. Jadi kita bekerja sama dengan mereka, Hmm. berdiskusi dengan para senior-senior yang sudah mapan tentunya, lalu kita menuangkan yang namanya kurikulum lah, kita bisa bilang kurikulum atau learning objektif seperti itu. Jadi mereka menyusun, kita cari tutor yang bagus, kita selenggarakan core modul. Ya. Kira-kira seperti itu Bang. Jadi itu yang Menarik. pertama ya, terkait dengan kelas tanpa sekat. Kalau boleh cerita nih, ada beberapa lagi di Bang kontennya Apa ini konten yang apa nanya lagi? maksud. Boleh Jadi boleh selain silakan. kelas tanpa sekat, nah ada beberapa lagi. Jadi kelas tanpa sekat itu konten pertama kita yang sudah mulai running dari sejak tahun lalu. Jadi kita tuh sudah berusia 1 tahun. Kita mulai di Hmm. bulan Mei waktu itu, Mei 2019 sebelum COVID ya. Kita mulai, sekarang sudah hampir 1.500 orang yang bergabung bersama kita untuk mengikuti course itu. Jadi banyak Bang, alhamdulillah udah ramai yang ikut, mereka tertarik,
untuk Berarti belajar bersama dengan antusiasme kami semuanya. cukup tinggi ya? Itu konten yang pertama. Konten Alhamdulillah, alhamdulillah karena kami bikin harga yang menurut kami sangat terjangkau lah. Kita bikin untuk 15 sesi, per sesinya 90 menit, Bang. Itu kita buka harga di Rp100.000. Jadi kan sangat murah ya dibandingkan orsi seminar dan sebagainya. Di harga Rp100.000 itu cukup murah lah menurut saya. Jadi teman-teman menyisihkan uang tidak terlalu besar, tapi dapat konten yang sangat banyak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga punya konten yang namanya ini kita beri nama Indonesia juga nih, namanya Sudut Pandang, Bang. Sudut Pandang itu adalah review jurnal artikel. Kesulitan kami, Bang, khususnya para fisioterapis Indonesia, itu sangat susah mencari literasi-literasi yang berbahasa Indonesia. Ya, kita dikejar terus untuk baca jurnal artikel yang baru, ya, yang bagus, tapi kemampuan kita untuk reading dan juga appraisal itu masih minim. Makanya kami bantu. Kami bantu untuk Aksesnya yang melakukan yang kurang reading atau dan bagaimana? juga Aksesnya bagaimana? kurang atau bagaimana? Iya, akses salah satu, akses juga kurang satu. Jadi tidak semua orang punya, artinya tidak berlangganan ya, tidak semua fisioterapi itu punya akses untuk mencapai sana. Yang kedua, kemampuan reading dan juga appraisal, Bang. Nggak cuma translating ya, bukan hanya menerjemahkan, tapi membacanya, mencari apa temuan-temuan, dan juga appraisal. Itu yang mereka masih, kami semua masih belum begitu kuat. Makanya kita bekerja sama dengan para fisioterapis yang sedang mengambil PhD, ya, mengambil S3 atau yang setelah selesai S3, kita coba kerjasama sama mereka untuk melakukan itu. Jadi mereka akan melakukan appraisal dan itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu kita bikin review per bulannya itu ada 4 artikel kita review terus, nanti kita terbitkan, teman-teman dapat mengaksesnya secara gratis. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, lalu yang ketiga, begitu, Bang. Lalu konten yang ketiga, kita punya nama kontennya adalah Laman. Laman itu sebenarnya podcast, Bang. Podcast, kita juga udah merambah ke podcast. Nah, kita podcast, jadi podcast ini kita ngambil segmentasi untuk santai. Jadi teman-teman bisa didengarkan sambil santai, sambil tidak harus nyatat buku. Jadi kita obrolan ringan dengan para senior fisioterapi. Ya, kita udah pernah ngobrol dengan ketuanya atau wakil ketua Ikatan Fisioterapis Indonesia, pernah ngobrol dengan teman-teman fisioterapis Indonesia yang lagi kuliah S3 di luar negeri, ngobrol ringan, bertanya bagaimana pengalamannya, bagaimana dia sampai ke titik itu, nah seperti itu. Itu kita masukkan ke podcast biar orang-orang bisa dengar. Yang terakhir, kita punya konten yang namanya Tatap Muka, Bang. Tatap Muka itu virtual tour. Ini konten yang lagi kita susun, virtual tour. Jadi biar teman-teman mahasiswa khususnya dan juga teman-teman yang ingin kuliah lagi, itu dia bisa melihat kampus mereka ataupun calon universitas mereka yang akan mereka nanti masukin, entah itu jenjang S2 ataupun S3. Jadi misalnya kita punya teman-teman yang lagi kuliah di Rusia atau kuliah di Australia, nah kita akan coba kontak mereka untuk virtual tour. Jadi mereka akan Zoom bareng seperti ini, kita Zoom bareng, ya Zoom, nanti mereka akan coba tour di kampusnya. Oh gini loh kampus yang di Australia itu seperti ini, ada seperti ini, sehingga nanti teman-teman secara nggak langsung akan tergugah. Wah, aku mau ke sana nih kayaknya. Nah, itu yang coba kita fasilitasi. Dan juga nggak cuma kampus, Bang. Iya, nggak betul. Nggak cuma ke kampus, tapi juga ke klinik. Private clinic. Jadi di Indonesia tuh banyak, Bang, private clinic yang menurutku yang sangat bagus lah, yang keren. Jadi kita coba akan kerjasama dengan mereka untuk melihatkan, gini loh, ternyata di Indonesia itu ada kok private clinic yang memang keren, yang punya kualitas oke, sehingga nanti teman-teman dimanapun dia berada, nggak cuma di Jawa dan Jakarta, itu bisa tahu, oh saya terinspirasi dari klinik ini, saya terinspirasi akan bikin seperti ini, sehingga nanti akan berkembang benih-benih baru, nanti akhirnya rata. Jadi intinya seperti itu, Bang. Kita ingin meratakan apa ya? Meratakan kemampuan, keilmuan, skill dari teman-teman fisioterapi seluruh Indonesia. Ya, menarik sekali. Banyak sekali programnya tadi di Physio Evidence Indonesia. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, boleh nanti komentar di bawah, ataupun mungkin melihat Instagramnya ya, di Instagram Physio Evidence ID. Ya.
Oke, Atau nanti juga nama website ini juga aja insya Allah akan fotonya. muncul sebentar lagi deh. Ya, Mas Suryo Saputro Perdana itu ada ditulis di situ. Kelihatan. Ada. Kemudian ke Bisa, bisa. pengalaman nih, karena kan pasti sebelumnya ada pengalaman, entah itu pengalaman karir atau pendidikan sebelum sampai ke tahap sekarang ini. Mhm, Cerita sedikit, misal dulu betul. kerja apa atau di mana, juga kuliahnya dulu tadi udah disinggung sedikit di UK, dan Mhm. prosesnya termasuk kalau boleh beasiswanya juga, gitu. Apakah dulu dapat beasiswa atau tidak, dan kalau memang dapat bagaimana itu proses mendapatkannya itu. Oke, baik. Mungkin kita mulai dari ini Bang ya, background pendidikan saya sebelum ke S2. Dulu saya ngambil D3 dulu Bang. Jadi Hmm. fisioterapi itu baru ada S1, ya, itu di tahun 2013 kalau saya tidak salah. Mohon maaf kalau saya salah nanti. Ya sekitar tahun 2010 ke atas itu baru ada S1 fisioterapi. Sebelumnya paling tinggi levelnya D4 Bang di Indonesia. Jadi saya ngambil yang D3 tahun 2008, lulus, lalu lanjut lagi ke S1 waktu itu. Alhamdulillah, setelah lulus dari S1, saya dulu kerja di ini Bang, menjadi seorang personal fisioterapis Rio Haryanto waktu itu. Oh, pembalap Jadi Indonesia ya? pengalaman paling berharga juga waktu itu. Jadi anak baru lulus nih, lalu dapat seleksi, tawaran, akhirnya alhamdulillah bisa bergabung sama kerja bersama dengan tim dari Rio Haryanto. Waktu itu masih main di GP2 ya, di bawahnya F1. Berapa Dan lama itu waktu pengalaman itu, Mas, pertama saya, Bang. dengan Pengalaman pertama Mas saya Rio untuk itu? keluar negeri. Pertama, gimana Bang Dery? Berapa lama sama Mas Rio tadi itu kerja sama tim? 1 tahun, Bang. 2 tahun ya? 1 tahunan. Ya, 1 tahunan. Mhm. Jadi itu pengalaman pertama saya keluar negeri, pengalaman pertama saya ngobrol sama orang yang bukan orang Indonesia. Maklum Bang, saya dari kampung lah, istilahnya dari Pontianak, Kalimantan Barat yang mimpi pun enggak Bang untuk kuliah di luar Jawa tuh enggak. Jadi mimpi Hmm. untuk kuliah di luar Jawa enggak itu tidak mungkin, apalagi untuk luar negeri ya. Karena belum pernah ada di keluarga saya yang sampai keluar negeri itu belum pernah Bang. Sampai kuliah Hmm. kuliah luar Jawa pun belum pernah. Jadi benar-benar wah, Allah ngasih memang kenikmatan yang luar biasa bagi saya waktu itu. Jadi itu pengalaman pertama saya untuk berinteraksi dengan orang luar, sehingga saya manfaatkan betul itu, mencari beberapa link, mencari beberapa rekanan. Setelah selesai, saya balik ke kampus waktu itu, diminta oleh dosen saya dulu, dosen atau pembimbing saya skripsi dulu untuk balik ke kampus, bantu untuk menjadi asisten dosen biasa. Jadi asisten dosen, lalu sambil mencari kuliah untuk S2 kayak gitu. Dulu sempat ditawarkan untuk segera ambil S2 di dalam negeri waktu itu. Tapi saya tetap bersikeras walaupun bahasa Inggris saya pas-pasan. Jadi walaupun bahasa Inggris saya pas-pasan, saya tetap gimana ya? Kalau dibilang ngeyel, bahasa orang Jawa bilang ngeyel atau keras kepala ya, iya, saya cukup keras kepala, saya nggak mau nyerah dengan keadaan. Walaupun waktu itu menurut saya sangat dikatakan sangat jelek lah untuk bahasa Inggrisnya, belum bisa bersaing dengan ini, tapi saya tetap setiap uang apa namanya dapat dari Rio Haryanto waktu itu kerja, lalu asisten dosen, dapat proyek apapun saya kumpulin itu untuk les Bang, les bahasa Hmm. Inggris private saya tekuni, kepare saya ikutin, wah pokoknya udah habis puluhan juta lah, jadi Tapi karena semua ngeyel jadi berhasil. semua keringat saya. Gimana Bang? Justru karena ngeyel jadi berhasil. Iya mungkin mungkin. Jadi itu Bang, jadi semua uang-uang dalam artinya penghasilan saya selama jadi asisten dosen, ikut Rio itu semua saya kumpulin untuk itu, untuk les. Jadi banyak orang yang ngapain ngabisin uang puluhan juta untuk les bahasa Inggris, udahlah, berdamai dengan keadaan lah. Kenapa sih harus menuntut yang seperti itu? Udah kuliah di dalam negeri aja lah, bisa juga kok S2. Tapi saya nggak mau sih bilang. Saya nggak mau. Kalau saya keluar di dalam negeri, saya nggak bilang dalam negeri jelek bang, masih bagus, tapi saya butuh apa ya? Saya butuh tantangan lain yang membuat saya lebih terpacu. Menurut saya butuh keluar negeri untuk punya apa ya pandang lain supaya nggak sempit pandangan saya. Jadi saya tetap itu, ya bang. Tes Iya. bang pertama kali bang, IELTS bang. Saya tes pertama, nggak masuk bang, nilainya nggak cukup. nilainya nilainya nggak cukup karena masih jelek lah, waktu itu nilainya nggak cukup, akhirnya ya udah sempat hopeless waktu itu, ya udah akhirnya dapat ini nih Bang Dari mungkin tahu nih, biaya studi nih penyelamat Oh bangsa iya. nih. Iya. Iya, iya biaya studi itu ya seperti beasiswa untuk
belajar bahasa Inggris khususnya untuk IELTS ya waktu itu ya. Jadi itu membantu sekali di tengah saya yang sudah kehilangan harapan, uang juga udah habis, nggak bisa lagi untuk les lagi, dapat beasiswa itu sangat beruntung. Sehingga tes yang berikutnya alhamdulillah pas nilainya nih, bisa dipakai Hmm. untuk naik lagi. Ya. Nah, udah dapat nilai IELTS-nya nggak berhenti Bang, cobaan. Cobaan nggak berhenti. Tes kemana-mana, tes chevening, fail. Tes LPDP, belum coba, tapi kayaknya nggak masuk nih, belum sempat. Nah, udah, saya akhirnya, karena nekat, nekat aja modalnya. Lalu saya nuliskan ini Bang, nuliskan project sendiri, saya nulis project, proposal, saya kirim ke salah satu profesor di Salford waktu itu. Saya kirim ke dia, saya bilang, saya suka project dia, saya sudah baca beberapa paper dia, saya kirim ke sana. Saya kirimkan ke dia baca, dia respon, oh bagus nih kata dia kan. Dia bilang, dia kasih link saya Bang, dia kasih link saya untuk beasiswa dari Salford waktu itu. Oh, jadi beasiswanya langsung Nah, dari tapi kampus nggak ya? full sih Bang. Iya, walaupun itu nggak besar dan nggak full cover semua, tapi membantu Ya. lah, minimal bisa setengah-setengah tuh lumayan. Jadi, coba dimasukkan ke dia aplikasi, saya coba aplikasikan, saya masukkan, alhamdulillah dapat, namanya Vice Counselor kalau saya tidak salah. Ya. Vice Counselor Scholarship kalau saya nggak salah. Dapat nih, alhamdulillah saya bilang, tapi belum cukup Bang, yang biayain makan saya siapa nih? Belum cukup nih Bang, masih ada masalah lagi nih. Oke, kalau saya saking ngeyelnya, akhirnya saya ini nulis proposal ke rektorat waktu itu, ke universitas. Saya bilang, ini saya udah Yang dapat di ini, bla Indonesia bla ya? bla bla. Alhamdulillah di kampus saya itu ada program namanya talent scouting waktu itu. Jadi kayak Hmm. pencarian bakat lah, pencarian bakat alumni-alumni yang potensial untuk dijadikan dosen. Saya bilang, saya udah punya LOE nih, Mak. Saya udah punya nih, udah unconditional nih, saya bilang. Saya udah punya profesor untuk tesis, saya udah punya proposal, saya bilang. Udah jadi semuanya. Lalu, ya udah ditunggu dulu, katanya kan. Oke, saya tunggu. Akhirnya, alhamdulillah, Bang. Akhirnya dibantu dari kampus untuk sisanya. Kayak gitu. Jadi kalau tanya, beasiswa apa LPDP? Bukan. Dikti? Bukan juga. Chevening juga bukan. Jadi memang ini beasiswa tampal-tambalan yang alhamdulillah bisa mengantarkan saya ke sana. Kayak gitu. Tapi ya, pengorbanannya gitu sih Bang. Ya. Tapi alhamdulillah dengan keterbatasan itu, ini bisa jadi lebih survive ya di sana. Karena mungkin Bang Dari juga tahu, saya kerja di sana Bang, kerja sebagai cleaning service di sana. Jadi kuliah pagi, lalu sore kerja jadi cleaning service di sebuah apa namanya penitipan TK lah ya, kalau kita bilangnya TK, penitipan dan TK Islam waktu itu. Dia butuh butuh tenaga kebersihan untuk ini dan dia mintanya kalau nggak dari Malaysia di Indonesia kayak gitu. Katanya Hmm. bersih-bersih bersihinnya. Ya udah kayak alhamdulillah saya ambil, alhamdulillah itu bisa untuk nutup-nutupin yang kekurangan-kekurangan yang tadi saya dapatin. Dan Ya. alhamdulillah lulus dan balik ke Indonesia lagi dengan selamat Bang Dery. Syukurlah ya. Tapi memang banyak dari teman-teman yang lain juga yang memang berjuang di awal, entah itu IELTS-nya atau TOEFL barangkali yang ke Amerika, beasiswanya Betul, kan setelah dapat IELTS kan belum tentu juga kan dapat, belum tentu juga bisa betul, lengkap gitu kan, betul, Jakarta betul. segala macam. Memang memang kebanyakan begitu gitu. Tapi justru di situ dari perjuangan itu kan setelah dapat kita ngerasa puas gitu ya. Ada hal yang kita rasa akhirnya apa yang kita usahakan selama ini membuahkan hasil gitu. Dan untuk teman-teman Betul. misal sekarang kepikiran sedang mau daftar beasiswa nih, ya memang harus mencoba. Gagal sekali dua kali kayaknya wajar ya, karena Wajar, Bang. teman-teman kita yang malah lebih dari 5 kali itu, lebih dari 6 kali gagal, tapi Banyak. terus mencoba. Dan saya tahu ada seseorang yang hanya setelah mencoba 11 kali, kalau nggak salah di percobaan yang ke-11 itu yang berhasil. Bayangkan Mhm. jika dia berhenti ketika sudah mencoba 10 kali, udahlah nggak mau nyoba lagi gitu. Ya udah, tapi ternyata setelah mencoba yang ke-11 kali, IELTS-nya kalau nggak salah waktu itu, akhirnya Mhm. juga ada beasiswanya pun nggak lolos juga gitu. Jadi memang ya mau nggak mau harus seperti yang disampaikan Mas Suryo tadi, kita berjuang, all out lah semuanya kita usahakan, dan Mhm. kalau memang rezeki ya insya Allah dapat. Nah, Betul, Bang. beasiswanya ternyata beasiswanya langsung dari sana ya, dari kampus. Itu bagus sih, karena banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan beasiswa dari kampus, dan itu tidak mudah. Mendapatkan beasiswa dari kampus luar negeri itu tidak mudah. Itu kompetitif. Iya. Sini seperti di Monash misal, Monash pun menyediakan berbagai macam beasiswa, Mhm. mahasiswa internasional, dan ya sesuai namanya gitu, yang kompetisi di situ
yang kompetisi di situ ya mahasiswa internasional dari berbagai negara gitu. Jadi mendapatkan itu prestisius juga gitu. Itu menarik. Kemudian, nah sekarang terkait tantangan nih, karena kita tahu bahwa kita menghadapi banyak tantangan dari mulai tantangan alam, katakanlah Betul, COVID ini yang tentunya mau tidak mau harus kita hadapi dan sangat mengubah tatanan dunia. Kemudian juga betul, tantangan lainnya yang kita tahu sekarang sedang ada semacam social unrest, sedang ada demo di sana sini gitu kan yang betul, betul. ketidakpastian dan resesi global juga sudah mulai terasa. Nah, mungkin sedikit banyaknya ini akan terasa nih dampaknya nih ke apapun yang sedang kita lakukan. Nah, barangkali Mas Suryo sendiri kan tadi mendirikan Visio Evidence itu sudah banyak program berjalan, tapi mungkin sedikit banyaknya ada nggak sih gitu kerasa bahwa ini kayaknya COVID kita harus agak mengubah sedikit strategi nih, atau misal kira-kira ke depan what's next sih gitu, apakah ada hal-hal yang harus di redefine, direncanakan ulang yang kayaknya ini nggak bisa deh, atau ini udah nggak akan jalan gitu, gimana nih ke depan kira-kira? Oke, benar Bang, bahwa wah ini memang tahun ini mungkin tahun yang akan kita ingat ya Bang sepanjang umur kita, bahwa memang saya ingat betul Januari itu sepertinya semua semua rencana akan dilaksanakan nih, seminar, workshop udah kayaknya rapi nih setahun ini, mau ke sini mau ke situ, tapi corona datang semua jadi hilang seperti itu. Tapi Datang semua hilang ya. kalau di saya Bang ya, terutama di fisioterapis ya, ya terutama di fisioterapis nih ya, saya akan bicara dulu dengan secara global dulu Bang. Untuk fisioterapi secara global jelas terdampak Bang. Karena kami merupakan profesi yang memang membutuhkan apa ya, kontak langsung dengan klien. Jadi kita misalnya melakukan stretching, Iya, iya. melakukan misalnya recovery setelah injuries. Jadi banyak sekali hal-hal yang mau nggak mau harus kontak langsung. Itu yang berdampak ke teman-teman semua berdampak. Makanya dari Ikatan Fisioterapis Indonesia itu melihat bahwa ini harus kita berikan sebuah apa ya tata petunjuk Bang. Makanya kemarin saya juga ngobrol dengan beberapa pimpinan dari Ikatan Fisioterapis Indonesia mengatakan udah diberikan nih protapnya Bang. Jadi kalau misalnya kontak harus gimana, kalau misalnya nggak kontak harus gimana, berapa jaraknya, apa aturannya, semua udah jelas gitu. Jadi itu cara preventifnya. Tetapi menurut saya secara global, kita juga mulai harus melihat atau melirik yang namanya telehealth atau telemedicine. Itu juga mau nggak mau harus kita lakukan. Karena contoh sekarang rumah sakit Bang Dery. Di rumah sakit itu sekarang banyak yang orang cancel appointment-nya untuk ke sana karena khawatir dia mau misalnya berobat untuk nyari lututnya, nggak berani nanti Iya. kena corona. Dia mau latihan pasca stroke, nggak berani nanti terpapar corona. Jadi hal-hal ini akan terus berlangsung, nggak cuma 3 bulan, 4 bulanan, Bang. Ini berkena masih akan berlangsung terus selama vaksin belum ditemukan. Makanya Hmm. kami juga sedang berdiskusi panjang dengan teman-teman fisio di Indonesia. Sepertinya kita juga mulai harus melirik telehealth-nya. Dan ini dilakukan misalnya di Australia juga udah lakukan, Amerika udah lakukan, tapi di Indonesia kita lagi coba susun bagaimana regulasinya yang pertama dan protokolnya seperti apa. Hmm. Karena walaupun memang secara secara fundamental keilmuan kita butuh kontak langsung, tetapi banyak kok latihan-latihan atau program-program exercise kita yang bisa kita berikan secara telehealth atau kita sebutnya sekarang televisio. Kayak gitu. Itu sih Bang program secara global. Lalu terkait dengan Visio Evidence, nah ini banyak banyak sekali teman-teman saya yang bilang, waduh ini nih momennya pas banget nih Visio Evidence lalu datang corona. Ini aja mumpung nih, aduh saya agak agak-agak ini ya agak-agak aduh enggak jangan bilang seperti itulah karena memang sejatinya kan banyak sekali Bang sekarang webinar online Iya. course kan banyak sekali nih sekarang online kelas banyak sekali muncul setelah COVID tapi sejujurnya kami udah memulai ini sebelum COVID jadi secara persiapan secara infrastruktur kami lebih siap sebenarnya jadi Hmm. sebenarnya dalam tanda kutip kalau dibilang menguntungkan iya sejujurnya iya. Jadi banyak teman-teman yang awalnya harus ikut seminar secara offline, akhirnya masuk ke tempat kita, menjadi segmen kita gitu loh Bang. Awalnya segmen kita kan orang-orang yang kesulitan akses untuk seminar offline. Tetapi dengan COVID ini,
seminar offline semuanya off, mau nggak mau segmen ini masuk ke kita, Bang. Nah, itu menurut saya keuntungan ya, keuntungan itu. Tapi di balik keuntungan, kita harus juga punya tanggung jawab sosial. Makanya kemarin kita sudah masuk batch kelima, Bang. Jadi kalau misalnya, ya, jadi kita punya sesi ya, jadi basic modul itu sudah masuk batch yang kelima. Nah, batch 1, batch 2, sampai batch kelima. Nah, di batch kelima ini kita bikin namanya special edition, belajar berbagi, hashtagnya belajar berbagi. Nah ini Bang, kita Bang, yang awalnya kita harus bayar, ini kita free kan Bang. Oh, Jadi menarik. bagi semua teman-teman yang ingin ikut online learning kita, di kelas tanpa sekat, kita free kan Bang, tanpa sedikit pun, kita free kan. Kita free kan semuanya, kita free, jadi banyak sekali yang daftar, jadi melonjak sekali, hampir ke angka 1.000 waktu itu yang daftar, karena kita free kan. Alhamdulillah kita free kan, jadi semua tutor kita bayar ya, semua tutor tetap kita bayar, tapi para peserta kita free kan dari uang apa namanya pendaftaran, gitu. Nah, kita juga buka open donation, kita juga buka donasi bagi teman-teman yang mau berdonasi silahkan, tapi yang enggak juga enggak apa-apa, enggak wajib Bang. Jadi donasi itu terkumpul ke kita, terakhir saya lihat udah di angka 20 juta rupiah Bang. 20 juta rupiah terkumpul di kita, itu kumpulan dari teman-teman semua. Ada yang nyumbang 50.000, ada yang 10.000, ada yang 100.000. Mereka ngumpul. Mereka berkumpul, ngumpulin uang. Nah, uangnya itu kita juga telah berkomunikasi dengan namanya Satgas COVID-19 Fisioterapi Indonesia. Nah, kita semuanya Bang, kita nggak ngambil sepeser pun lah. Semuanya uang yang terkumpul dari donasi teman-teman peserta tadi yang free ya, itu kita serahkan semua ke Satgas COVID-19 di Ikatan Fisioterapi Indonesia. Sehingga uang itu nanti semua masuk ke sana. Untuk apa? Nanti beliau-beliau yang lebih paham bagaimana cara penyebarannya. Ada yang dibelikan APD, ada yang diberikan apa, dan lain sebagainya. Itu sih Bang. Jadi saya tadi bilang, kalau dibilang keuntungan, jelas keuntungan, karena segmen kita bertambah, tapi juga menambah tanggung jawab sosial kami. Begitu Bang, Ya, terkait menarik. dengan pertanyaan Bang Dery yang terakhir. Ya, selalu harus ada segmen sosialnya ya, bagaimanapun juga itu kontribusi kita terhadap masyarakat. Semoga. Dan terakhir, Betul. apa sih pesan atau motivasi lah, kira-kira begitu, untuk teman-teman yang ingin berkarir khususnya di bidang fisioterapi. Dari mulai misal pendidikannya, bagaimana lanskap kampus di baik dalam ataupun luar negeri, gitu. Kira-kira bisa kemana saja, gitu, barangkali boleh memberikan rekomendasi. Dan apa ya? Kemudian apa lagi sih kira-kira yang bisa dikembangkan di masa yang akan datang? Pasti kan oke lah beberapa gap udah di-address gitu, udah ada beberapa hal yang dikerjakan, tapi akan selalu ada hal baru di masa depan. Kira-kira Betul, abang sedikit ke depan tuh, apalagi sih gitu yang bisa kita kerjain lah di situ istilahnya. Oke, pertama Bang, buat rekan-rekan semua yang nonton video ini, ya, yang ingin dan berminat mengambil jurusan fisioterapi, ya, ini saya akan cerita sedikit pengalaman saya, kenapa saya mengambil ini waktu itu. Kenapa saya tetap di fisioterapi, nggak kedokteran, nggak teknik, dan lain sebagainya. Kembali lagi ke pragmatis saya, Bang. Kembali lagi ke pikiran pragmatis saya bahwa saya mengatakan, kalau saya dokter, ya, kalau saya dokter, saya harus melangkaui beberapa profesor-profesor yang telah punya nama di dunia kedokteran. Sulit Bang, butuh waktu puluhan tahun untuk melangkaui Prof A, Prof B, Prof C. Kalau saya ke teknik, sudah banyak sekali engineer yang sangat mumpuni di Indonesia ini. Akan butuh waktu puluhan tahun saya untuk mencapai level ke sana. Karena saya ini senangnya menjadi apa ya, memang ini ya suka jadi di center, sering sukanya nyenter aja dalam tanda kutip, ini walaupun ini kurang bagus, tapi saya mencari, di Visio ini menurut saya, ya, saya masih punya peluang untuk accelerate, untuk cepat naik dalam tanda kutip ya, karirnya cepat naik dan cepat berkontribusi terhadap negara ini. Karena semakin besar nanti apa namanya posisi dan juga pengakuan para masyarakat fisioterapi, artinya kontribusi saya juga makin besar. Nah itu bukan tidak bisa dilakukan oleh dokter, bisa, tapi mungkin perlu beberapa step kan. Ya, perlu beberapa step karena banyak yang lebih ahli, lebih senior di bidang kedokteran.
Walaupun ternyata setelah saya gali lagi, di fisioterapi juga sudah banyak ahlinya. Banyak ahli ya. Rekan-rekan juga sudah banyak ahlinya. Dan saya sangat terus belajar, sudah banyak ahlinya, saya udah banyak. Ya. Sudah banyak ahlinya, dan saya akan terus belajar dengan mereka, mencuri ilmu mereka sebanyak-banyaknya, sehingga nanti saya bisa berada di level yang sama dengan mereka. Seperti itu. Ya. Nah, untuk kampus sendiri di Indonesia memang masih terbatas ya, kalau dibandingkan dengan kedokteran, keperawatan, kebidanan, total hanya nggak nyampe 40, Bang. Tidak sampai 40 kampus yang ada di Indonesia. Jadi kekurangannya. Tetapi di sisi lain ini kelebihan. Artinya lulusan kita itu hampir tidak punya masa tunggu kerja, Bang. Hampir. Saya jarang sekali menemukan teman-teman atau rekan-rekan alumni yang udah kerja, belum, hampir jarang. Hampir jarang. Rata-rata Karena langsung memang tadi bekerja ya? terbatas, betul, jumlahnya Ya. terbatas, ya, dan lapangan pekerjaannya tuh terbuka sangat lebar. Nggak harus PNS, Bang. Nggak harus kerja di rumah sakit. Nggak harus kerja di dinas kesehatan, nggak harus. Kita bisa bikin klinik sendiri, bisa, Bang. Kita bisa buka praktek sendiri, ya. Kita punya izin untuk itu, karena kita sudah profesi. Kita bisa gabung ke tim-tim olahraga. Karena sekarang PSSI, ya, kalau saya tidak salah regulasinya, setiap tim sepak bola, ya, entah itu di liga mana, harus punya satu fisioterapis. Bayangkan, Bang. Peluang ke depan Baru sepak bola, Bang. Belum terbuka ya? basket, belum Ya. badminton, belum volley, terbuka sekali. Belum lagi nanti di anak, ya, banyak sekali sekolah-sekolah luar biasa di sana, ya, SLB, yayasan-yayasan, misalnya yayasan untuk anak-anak Down syndrome, teman-teman kita yang Down syndrome, saudara-saudara kita yang cerebral palsy, itu, wah, itu semua butuh fisioterapi, Bang. Kalaupun nggak mau di rumah sakit, nggak mau masuk ke klub-klub, nggak mau bikin klinik sendiri, kita bisa home visit, Bang. Kita bisa home visit, ya, itu juga penghasilannya nggak bisa dibilang sedikit, Bang. Karena sekali home visit itu kita bisa 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 sampai 100 sampai lebih, ya, 300.000 nyampe lah kalau di kota-kota Solo, Jogja, tapi ke Jakarta mungkin lebih dari itu. Dan enaknya, pasien fisioterapis itu nggak seperti demam, ya. Kalau demam kan sekali datang kasih obat, selesai. Kita enggak, Bang. Kita rehabilitasi. Paling enggak itu 6 kali pertemuan. Jadi jangka waktunya panjang. Jadi itu keenakannya, kelebihan kita dari segi tadi, ya, kalau kita bicara finansial dan bagaimana nanti peluang profesi ini menjadi pegangan kita untuk bertahan hidup lah istilahnya. Itu untuk yang Tapi tentu sebagai finansialnya. Lalu fisioterapis kita tantang ingin pasien kita cepat sembuh ya, cepat mungkin ya. betul, betul, ya, cepat sembuh, betul. Tapi memang kelebihan tadi kenapa? Karena misalnya yang kayak stroke, lalu Iya. teman-teman yang ya kayak gitu, ya, stroke dan lain sebagainya, patah tulang, memang waktunya nggak bisa cepat gitu kan. Jadi nggak bisa Iya. kayak demam 2 hari hilang, tapi memang butuh waktu. Misalnya Itu proses ya. cedera pada Iya. atau patah kaki. Patah kaki itu 6 bulan, Bang, prosesnya. Artinya selama 6 bulan itu kita harus didampingi oleh seorang fisioterapis. Jadi peluang kerja terbuka menurut saya. Secara finansial juga menjanjikan. Jadi menurut saya ini bisa menjadi pilihan, ya, menjadi pilihan rekan-rekan semua nanti ketika memilih jurusan apa yang mau diambil ketika masuk ke jenjang perguruan tinggi. Ya. Seperti itu mungkin, Bang, dari Ya. saya. Dan juga bisa berkontribusi pada masyarakat. Misal membuat Betul, yang fokus di situ, misal mengembangkan lebih jauh lagi misal ke daerah lainnya, entah itu ke bagian betul. timur atau ke daerah lain yang misal belum banyak fisioterapis di situ. Jadi Sepakat. ini menarik ya. Ya, terima Sepakat, kasih Bang. Mas Suryo nih, banyak sekali hal yang sudah kita obrolkan dari tadi dan sepertinya banyak informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Tapi barangkali kalau masih penasaran, boleh komentar nanti kalau ternyata kita rasa ada beberapa nih yang penting untuk direview nih atau untuk dibahas lagi maksudnya. Bisa nanti kita bahas lagi. Ataupun pertanyaan seputar beasiswa tadi juga silahkan ditulis saja. Nanti kita review dan jika memang wah emang ini penting nih nanti kita bahas di episode berikutnya. Terima kasih Mas Suryo. Udah malam, Sama-sama, Bang Dery. udah hampir jam 12 malam. Winter. Waduh. Oh, iya. Kalau gitu, semoga sukses dengan Visio Evidence-nya. Semoga tetap berjalan. Terima kasih, Bang. Walaupun kita tahu bahwa sekarang banyak tantangan, baik dari dalam ataupun dari luar negeri.
Mungkin itu saja, terima kasih. Sampai jumpa kembali. 내게로 와서 melt my heart